berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya. Muslim itu mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Muslim itu taat beragama. Dan kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Muslim itu tidak berbuat syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada satu kitab yang memiliki judul asli Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisuha wa khasaisu ahliha, karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah lanjutan dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, atau Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan pada kitab ini ada pembahasan ini 3 bab, ulun perhatikan di sini, yaitu pengertian akidah Islam, kemudian keistimewaan akidah Islam, dan baru nanti kemudian kita akan bahas tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini jamaah sekalian rahimakumullah dimulai dari halaman 267. Silahkan dibuka. Jadi muqaddimah pengarang ulun skip karena pekan lalu kita sudah juga sebutkan muqaddimah dari sambutan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan pada bab ini akan ada 6 poin yang kita bahas. Ulun mengharapkan 1 poin bisa selesai di 1 pengajian,
karena ia adalah rekap ulun rasa. Ini sudah kita bahas semua sebenarnya di kitab Intisari Aqidah. Ini pengingat sebelum masuk ke bahasan yang baru. Bahasan yang barunya pun yaitu karakteristik atau keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah di Intisari Aqidah, tapi poin kecil dan pendek. Bukan poin kecil, tapi pendek-pendek. Hanya poin-poin yang ringkas. Di sini penjabaran keistimewaan itu. Darinya kemudian kita akan mengenal siapa yang betul-betul berjalan di atas kebenaran, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudahkah kita menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Langsung pada bahasan jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan bab yang pertama, halaman 267, pengertian akidah Islam dan keistimewaannya. Dan ulun sebutkan tadi bahwasanya pada bab ini akan dibahas 6 poin. Mudah-mudahan 1 poin bisa selesai di 1 pengajian. Pasal pertama, pengertian akidah Islam. Jadi bedakan antara bahasan atau kajian akidah seperti kita sekarang dengan bahasan yang subuh Kamis, yaitu manhaj. 2 hal yang berbeda. Akidah tentunya lebih umum, dan akidah kalau kita kerucutkan ia mesti membahas tentang rukun iman dan cabang-cabangnya. Kalau sudah manhaj itu bagian, tapi ia adalah bagaimana kemudian cara kita beragama. Ia penjabaran lebih detail dari akidah itu sendiri. Akidah adalah prinsip hati kita terikat dengan keyakinan tersebut. Nah, belajar manhaj itu bagaimana supaya kemudian cara memahami agama kita ini benar, cara beragama kita ini benar, sesuai dengan yang diinginkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Itulah yang ulun bahas nanti malam, tapi di Masjid Uthman bin Affan atau di sini di subuh Kamis dengan kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Pasal pertama, pengertian akidah Islam. Tentunya akan banyak poin yang akan ulun skip karena ini hanya pengingat, ini hanya rekap dari hal yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. A. Definisi akidah. Definisi akidah menurut bahasa, kata beliau hafizahullah ta'ala, kata akidah diambil dari kata al-aqdu, yakni ikatan dan tarikan yang kuat. Ia juga berarti pemantapan, penetapan, kait mengait, tempel menempel, dan penguatan. Ini secara bahasa. Dan juga di antara maknanya perjanjian dan penegasan sumpah juga disebut al-aqdu, akad. Jual beli pun disebut akad karena ada ikatan, ada tarik menarik, tempel menempel antara penjual dan pembeli. Karena ada ketertarikan antara penjual dan pembeli dengan al-aqdu, yaitu transaksi yang mengikat. Termasuk juga sebutan aqdu untuk kedua ujung baju karena keduanya saling terikat. Tentunya biasanya juga yakni kita melakukannya. Ini antara ujung pakaian untuk menguatkan ikatan, maka ujungnya kita gabungkan. Juga termasuk sebutan al-aqdu untuk ikatan kain sarung karena diikat dengan mantan. Sama juga dengan istilah akad nikah, ada ikatan. Nah, inilah secara bahasa apa yang namanya akidah. Dari kata bahasa Arab aqada yaqidu aqidatan wa uqdatan al-aqdu. Maka ia bermakna ikatan atau yakni tarikan yang kuat. Ini secara bahasa. Juga bisa bermakna perjanjian, makanya ada akad nikah. Bisa juga bermakna yakni akad transaksi karena terjadi ikatan antara penjual dan pembeli. Nah, definisi akidah menurut istilah umum,
istilah aqidah di dalam istilah aqidah di dalam istilah umum secara istilah dipakai untuk menyebut keputusan pikiran yang mantap, benar maupun salah. Ini perlu pian garis bawahi ibu-ibu, keputusan pikiran yang mantap, benar atau salah. Dan tentunya semuanya muncul dari keyakinan kan. Pemikiran yang mantap, keputusan pemikiran yang mantap, benar atau salah, itulah keyakinan. Makanya orang-orang misalnya yang di luar Islam atau yang di dalam Islam tapi memiliki penyimpangan, itu punya keyakinan. Mereka memiliki satu keputusan pikiran timbul dari keyakinan, tapi salah. Karena tergantung siapa kemudian yang menyampaikan kepada mereka ilmu. Siapa yang kemudian mendoktrin mereka, yakni tentang satu perkara. Kasarnya siapapun ustadz yang menyampaikan, maka itu doktrin sebenarnya, pemaksaan pemahaman. Cuman ada yang kemudian benar dan bisa dipertanggungjawabkan dalil-dalilnya, ada kemudian yang menyimpang. Tapi intinya pemaksaan pemahaman kan, agar kemudian keputusan pikiran kita mantap, timbul dari keyakinan yang ada di dalam hati. Nggak bisa digoyang sudah, nggak bisa diganggu-ganggu. Itulah keyakinan. Makanya yakni banyak istilah di masyarakat gitu ya, untuk misalnya ada dua manusia laki perempuan, ketika ada ketertarikan tak taunya kemudian berbeda akidah, berbeda keyakinan, mereka langsung nggak jadi. Kenapa? Karena sudah berbeda jauh. Yang sesama misalnya agama saja, sesama muslim saja, sangat mungkin terjadi cekcok. Sesama muslim saja satu pengajian sangat mungkin kemudian terjadi yakni cekcok, apalagi kemudian sudah berbeda keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ibu-ibu, perhatikan 267. Istilah aqidah di dalam istilah umum dipakai untuk penyebutan keputusan pemikiran yang mantap, muncul dari keyakinan, benar maupun salah, itulah aqidah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, jika keputusan pikiran yang mantap itu benar, maka itulah yang disebut aqidah yang benar. Seperti keyakinan umat Islam tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, itulah keputusan pemikiran yang mantap. Bermula dari keyakinan. Keyakinan ini terjadinya itu karena ilmu. Nah, itu kenapa semua kita sekarang nuntut ilmu. Kita nuntut ilmu, kemudian diberikan kepada kita pendalilan, kemudian diterangkan makna dalil itu hingga jadi keyakinan, hingga jadi keputusan. Itulah akidah. Ulang-ulang. Jika keputusan pemikiran yang mantap itu benar, maka itulah yang disebut akidah yang benar. Tentunya yakni patokan kebenarannya firman dan sabda, wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan standar kita. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, itulah yang dimaksud dengan manhaj, cara beragama. Nentuin benar atau salahnya gimana? Ah, itu manhajnya gimana dulu? Cara pandangnya. Oh, yang kami ambil, cara kami beragama dan berkaitan dengan dalil itu harus dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat, bla bla bla. Nah, itulah manhaj. Jadi kita sekarang bahas bahasan umumnya, tentunya di dalamnya juga ada bahasan yang lebih mengerucutnya. Jadi cara kita kemudian berdalil itu seperti apa? Itu bagian dari ini. Karena dari itulah kemudian keyakinan kita muncul. Dari keyakinan kemudian menjadi pemikiran yang mantap. Benar dia, maka itulah akidah yang benar. Disebutkan di sini dengan contoh yang mudah, seperti keyakinan umat Islam tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kaum muslimin yang menjadi kemudian pemikiran mereka yang mantap.
Benar dia karena bersumber dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Dan jika salah, maka itulah yang disebut dengan akidah yang batil atau salah. Seperti keyakinan umat Nasrani bahwa Allah adalah salah satu dari 3 oknum Tuhan atau Trinitas. Satu dari yang 3. 3 adalah satu adalah 3. Ketika kemudian dia jual barang handphone 3 juta, kita bayar 1 juta, tapi nggak mau. Padahal kan 1 adalah 3 adalah 1. Nukar 10S ya lo, 10S Xiaomi lo 3 juta, julung 1 juta. Kada mau engkohnya, kerawa aja. Maka 3 adalah 1 adalah 3. Kada mau sih ini. Dicocoknya mata pian. Oke, lanjut. Istilah akidah juga digunakan untuk menyebut kepercayaan yang mantap dan keputusan tegas yang tidak bisa dihinggapi kebimbangan. Nah ini yang mungkin lebih umum lagi. Yang namanya akidah adalah kepercayaan yang mantap karena hati kita terikat dengan pemahaman itu. Makanya tadi secara bahasa ia adalah ikatan. Hati kita terikat dengan faham itu. Faham yang mantap, yang bersumber dari dalil yang sahih, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Yaitu apa-apa, baca dengan ideologi yang dipercayai oleh seseorang, diikat kuat oleh sanubarinya dan dijadikannya sebagai mazhab, pandangan atau agama yang dianutnya tanpa melihat benar atau salah. Yang penting yakin aja. Jadi sebuah keyakinan. Percaya dia, mantap dia, tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Tapi kalau misalnya kemudian yang merubahnya Tuhan, ya tentunya bisa. Makanya ada orang yang na'udzubillah murtad. Ini parah sekali ya. Karena harusnya akidah dia udah benar. Pemikiran dia sudah mantap dengan kebenaran. Tapi kemudian karena begitu banyaknya syubhat, begitu banyaknya ilmu yang masuk tapi nggak benar, menggoyahkan dia. Tapi ujungnya adalah tentunya semuanya dari Allah. Allah yang kemudian memegang hati-hati manusia ini. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Hai Allah, Tuhanku yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan, kokohkan aku berjalan di atas agamamu. Kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau ragu dengan iman kami? Hingga engkau kemudian kok selalu berdoa seperti itu? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepadamu. Kamu ragu wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya hati-hati manusia di antara 2 jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Jika Allah kehendaki, Allah akan menjadikannya lurus. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyimpangkannya. Itu orang murtad. Tapi tidak sedikit kemudian ada orang yang tadinya non-muslim kemudian masuk Islam. Padahal dia sudah punya keyakinan sebelumnya. Mantap dia dengan keyakinan itu. Terikat hatinya dengan faham itu, mazhab itu, agama itu, ideologi itu. Tapi karena hidayah Allah, Allah merubahnya. Nah, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, berdoalah selalu dengan doa ini. Maknailah selalu ketika pian semuanya membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat-salat kita, itu Anda sedang berdoa. Ya, Anda sedang berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita keistiqomahan. Nuntut ilmunya istiqomah, kemudian juga istiqomah dalam menjalankan ilmu tersebut, diberikan kemudahan untuk menjalankan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Anyar mulai ada pertanyaan Anda, kena dulu. Ini pian gak nih di Anda? Ujungnya nomornya 881, siapa tuh? Oke. Sabar ya, Bu, Pak. Kita belajar dulu. Siap.
Lanjut 268, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, akidah Islam. Jadi tadi adalah definisi secara bahasa, secara istilah, maka sekarang dimaksudkan dengan akidah Islam, yaitu kepercayaan yang mantap kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadarnya, baik dan buruknya. Makanya biasanya istilah akidah itu kalau sudah disebutkan kajian akidah, bahasannya akidah, itu bahas rukun iman. Tapi apakah hanya rukun iman? Tidak. Ada bahasan-bahasan yang lain yang tentunya ia adalah bagian dari keyakinan. Tidak hanya rukun iman. Rukun iman saja kemudian cabangnya banyak. Walaupun tentunya ketika seseorang tidak memahami atau belum memahami cabang-cabang bahasan rukun iman, bukan berarti dia keluar dari Islam. Muslim dia, tahu dia, beriman dia secara umum dengan malaikatnya, para rasulnya. Tapi detail dia kurang tahu. Nama Nabi dan Rasul dia nggak hafal. Cerita Nabi dan Rasul dia kurang tahu. Nama-nama malaikat dia tahunya cuma Jibril atau misalnya yang 10 itu. Tugas mereka nggak tahu, macam sifat mereka nggak tahu. Apakah orang yang tidak tahu itu kemudian keluar dari Islam? Tidak. Dia beriman secara umum. Itulah kenapa kemudian kita belajar. Karena ketika membahas hal-hal yang demikian, iman pasti bertambah. Iman pasti bertambah. Karena melihat bagaimana dahsyatnya makhluk Allah yang namanya malaikat. Atau ketika membahas Nabi dan Rasul, cerita Nabi dan Rasul, iman pasti bertambah, kesabaran bertambah. Kenapa? Ujian mereka luar biasa berat. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasul, manusia yang seperti apa yang cobaannya itu paling dahsyat? Kata Nabi Muhammad, para nabi yang paling dahsyat. Baru kemudian yang semisal mereka, baru kemudian dengan yang semisal mereka turun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi. Seorang laki-laki atau juga perempuan akan diuji berdasarkan kadar agamanya, kadar imannya. In kana fi dinihi salabatan atau salban, kalau misalnya agamanya itu kuat, mantap, maka berat ujiannya. Tapi jika kemudian di dalam agamanya ada riqqah, ada kelemahan agamanya, maka dia diuji berdasarkan kadar agamanya atau imannya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, bukan berarti kemudian kita mengharapkan ujian yang besar-besar, enggak. Tapi kalau misalnya tidak ada ujian, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita enggak dicintai. Karena dengannya dosa dihapus. Kita melatih kesabaran, dosa dihapus, karena tidaklah itu datang kecuali menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Tenang hidupnya, santai, mantap gitu. Jangan-jangan malah nggak diuji, jangan-jangan malah tidak dicintai karena nggak ada ujian hidup. Bukan berarti kemudian, ya Allah berikan aku yang berat-berat, berikan aku yang berat-berat. Yang enggak juga. Allah akan berikan sesuai dengan kadar keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kepercayaan yang mantap kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar yang baik dan juga yang buruk. Cukup sampai di situ? Tidak. Serta seluruh muatan Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yang sahihah. Seluruh muatan. Bukan cuma kemudian rukun iman, seluruh muatan Al-Quranul Karim. Kita tahu Al-Quran bahasan besarnya cuma 3. Apa itu? Tauhid, cerita-cerita, hukum-hukum. Itu isi Al-Quran. Itu isi Al-Quran secara umum ya. Tentunya yang lain juga ada, tapi paling banyak 3 hal tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bahkan yakni rukun iman. Bahkan secara umum Al-Quran itu iman kepada Allah sebenarnya. Kata para ulama, Anda akan dapatkan dalam satu halaman itu minimal ada 20 penyebutan lafdzul jalalah Allah.
atau asma dan sifatnya, Ghafurur Rahim, Sami'un Alim, bla bla bla. Itu masih minimal 20 karena inti Al-Qur'an al-imanu billah. Jadi seluruh muatan Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah, perhatikan ada embel-embel as-sahihah, sunnah yang sahih. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah hadis. Nanti kita akan bahas lagi apa itu sunnah dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadis itu adalah dalil untuk kita. Di atasnya kemudian kita berpijak ketika kita sebelum beramal. Harus yang sahih, minimal ya levelnya hasan. Yang lemah, no, nggak kita pakai. Berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah, dan berita-beritanya. Nah, berita-beritanya ini ada yang telah lalu. Berita-beritanya ini ada yang akan datang. Tapi kita harus mengimaninya. Ia perkara gaib. Jangankan perkara yang Nabi Muhammad sampaikan di masa lalu atau akan datang. Nabi Muhammadnya untuk kita gaib. Nabi Muhammad itu untuk kita perkara gaib. Kita nggak ketemu, kita nggak lihat. Terlepas dari mungkin sebagian kaum muslimin yang diberikan karamah bermimpi bertemu dengan Rasul. Nah, itu lain. Walaupun bukan berarti ketika seorang dapat karunia karamah, Allah muliakan dengan karamahnya, dan dia bermimpi bertemu dengan Rasul, kemudian level dia jadi sahabat. Enggak. Sahabat itu terfokus kepada yang kala itu bertemu dengan Nabi Muhammad semasa beliau hidup kala itu. Berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah, dan berita-beritanya. Serta apa saja yang disepakati oleh generasi salafus saleh ijma, dan kepasrahan total kepada Allah dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir maupun syarak atau syariat. Serta ketundukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mematuhinya, menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya. Oh, panjang. Inilah akidah Islam. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya definisi Islam juga yang mudah itu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya. Muslim itu mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Muslim itu taat beragama. Dan kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Muslim itu tidak berbuat syirik. Simple. Inilah akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini rekap semua ya. Ini hanya pengingat untuk semua pian karena di Al-Wajiz pun sudah kita bahas. Lanjut. Topik-topik ilmu akidah. Ada itu pemain bulu tangkis Taufik Hidayat. Itu Taufik ya. Oke, perhatikan ibu-ibu, topik ilmu akidah. Apa yang dibahas itu apa sebenarnya? Nah, perhatikan. Topik-topik ilmu akidah dengan pengertian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas, maka akidah adalah sebutan bagi sebuah disiplin ilmu yang dipelajari dan meliputi aspek-aspek tauhid, iman, Islam, perkara-perkara gaib, nubuat, kenabian, takdir, berita atau kisah-kisah, prinsip-prinsip hukum yang qat'i, pasti, dan masalah-masalah akidah yang disepakati oleh generasi salafus salih. Wala atau loyalitas dan berlepas diri, serta hal-hal yang wajib dilakukan terhadap para sahabat dan umul mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dan termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap orang-orang kafir, para ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, dan seluruh agama, golongan ataupun mazhab yang merusak aliran yang sesat, serta sikap terhadap mereka dan pokok-pokok bahasan akidah lainnya. Siap, barakallahu fikum. Topik-topik ilmu akidah.
dengan pengertian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas. Ahlus Sunnahnya sendiri kita akan bahas setelah ini sebenarnya. Maka akidah adalah sebutan bagi sebuah disiplin ilmu yang dipelajari dan meliputi aspek-aspek berikut, banyak sekali. Tauhid, ia bagian dari akidah karena ia lebih kepada bahasan tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting jamaah. Kenapa ini menjadi prioritas? Karena ini pondasi. Dari kemarin kita belajar pondasi. Kalau tidak salah disebutkan kita mulai kajian intisari akidah itu 2017 mungkin. Bayangin, udah yakni 4 tahun tetap bahas pondasi. Supaya nanti bangunan rumah kita kuat. Supaya kemudian ketika bangunan kuat, atapnya pun kemudian bisa ditopang. Akidahnya harus mantap dulu, baru kemudian ibadah bangunannya, baru kemudian tazkiyatun nufus, pengsucian jiwanya. Supaya kemudian tidak sombong, kemudian yakni supaya dermawan, supaya itu penyempurna. Ulun istilahkan dengan bangunan karena kita sedang bahas pondasi. Kalau kemudian pondasinya tidak kuat, nanti bangunannya selain bisa roboh minimal miring. Karena syubhat terombang-ambing, karena syubhat kemudian melenceng. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat, akhirnya bangunannya ketika diterpa angin sedikit miring dia. Banyak roboh dia. Lebih parahnya lagi, akidah belum kuat, ibadah juga apalagi, sudah kemudian bikin atap. Bagaimana kemudian yakni itu bisa dipraktekkan? Bikin rumah atapnya duluan tuh gimana? Jadi membahas selalu pengsucian jiwa, pengsucian jiwa, pengsucian jiwa. Kalau itu yang dibahas lebih dulu, makanya nanti akhirnya ada bahasan di kalangan mereka itu sudah nggak apa-apa, nggak beribadah. Kenapa? Karena sudah suci, karena sudah bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Yang dibahas pertama kali salah. Alhamdulillah di kita dan juga di masjid-masjid kita yang lain, semuanya kita bahas. Walaupun fokusnya banyak perkara akidah, mengerucut perkara tauhid, dan kemudian membahas lawannya yaitu kesyirikan. Tapi ibadah juga kita bahas kan, akhlak dan adab juga kita bahas kan, dan semuanya merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dan ini akan selalu kita ajarkan untuk pengingat. Ulun ingat sekali ya perkataan Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Artinya dari dulu beliau sampai sekarang yang beliau ajarkan akidah. Sejak dulu tentunya ulun belajar, sejak dulu beliau mungkin disebutkan awal-awal ngajar lah di pesantren dulu, awal tahun 90-an. Udah berapa tuh? 90-an, 2000-an, 2010-an, 2020-an, 40 tahun. Akidah dan manhaj itu terus. Kenapa? Karena kita mungkin lupa. Ibadah bang, ada bahasan ibadah. Di sini aja ada fikih muyassar ya, ada fikih muyassar. Ada Syama'ilun Nabi, ada bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi, dan kajian-kajian yang lain. Artinya semuanya saling menopang, tapi ini adalah pondasinya. Mengapa kemudian selalu kita bahas agar pondasi kita kuat. Tauhid, iman, rukun iman, Islam secara umum berkaitan dengan fikih pastinya. Karena iman lebih kepada amalan hati, Islam lebih kepada amalan zahir. Terlepas dari dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, fisik, zahir semua. Perkara gaib, perkara gaib. Ulun ya, ada rencana sebenarnya. Ada satu kitab bagus sekali berkaitan dengan perkara gaib ini. Jadi satu kitab judulnya kisah-kisah dari kisah-kisah gaib dari hadis Nabi Muhammad yang sahih. Milik Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Sudah diterjemahkan juga. Ulun tuh masih bimbang apakah itu di pengajian pekanan seperti ini ulun bawakan atau ulun jadikan materinya jadi klip. Artinya akan dibahas di sana khusus tentang hadis-hadis Nabi Muhammad yang membahas perkara-perkara gaib yang telah terjadi waktu itu, tentunya gaib yang sekarang kita sedang terjadi,
yang kemudian akan terjadi, tentang hari kiamat, huru-hara hari kiamat, detail hari kiamat, surga neraka, gaib semua. Alam jin, syaitan, gaib. Jadi khusus membahas tentang itu. Karena ini bagian dari iman, bahkan di antara sifat orang yang bertakwa kan. Di awal-awal surah Al-Baqarah kan disebutkan. Ketika menyebutkan tentang Al-Quran, Allah sebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk Al-Quran, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan sifat pertama yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa mereka cerna, indra, lihat, dengar. Tapi Allah firmankan, tapi Nabi Muhammad sabdakan, gaib dia, kita mengimaninya. Kenapa? Karena itu bagian dari akidah, keyakinan. Yang tentunya perkara yang seperti ini tidak difahami oleh non-muslim. Nah, ente belajar aja enggak, kami sedang atau sudah mempelajarinya. Begini Allah firmankan, begini Nabi Muhammad sabdakan, sahih hadisnya, kami imani. Walaupun ia perkara yang belum terjadi sekarang, tapi bukankah sebagian atau bahkan mungkin banyak yang Nabi Muhammad sabdakan waktu itu tentang masa datang, sekarang kita sedang di masanya. Ya, istilah ghuraba sekarang itu sudah bisa disematkan untuk orang-orang zaman sekarang. Orang-orang yang tetap baik menjalankan ketaatan di mana keburukan merajalela. Kapan? Sekarang. Nabi Muhammad sudah ngomong dulu. Islam itu dimulai dengan keterasingan, nanti juga akan seperti itu. Sekarang kan sudah asing ya, sudah asing. Perkara-perkara yang jelas haramnya kemudian ditinggalkan oleh kita. Perkara-perkara yang jelas perintahnya kemudian kita lakukan. Bagi sebagian orang kita ini aneh. Ini kita tinggalkan, firmannya ada. Itu kita lakukan, perintahnya ada. Bagi sebagian orang kita aneh, padahal hanya menjalankan perintah. Di tempat di mana mayoritas kaum muslimin paling banyak. Sudah terasing kita, apalagi kita ke negara lain. Mungkin selain Saudi Arabia ya, ke negara lain ya, atau negara-negara Timur Tengah yang lain yang mayoritas juga muslim. Tapi kita berbicara 200 sekian puluh juta. Yang mayoritas kaum muslimin kita terasing. Pian berpakaian seperti itu, walaupun sudah banyak yang melakukan, tapi tetap asing untuk orang yang jauh lebih banyak yang tidak menggunakannya. Atau teman-teman misalnya kaum laki-laki, ikhwah kita yang laki-laki, dengan pakaiannya, dengan cingkrangnya, dengan memelihara jenggotnya, pian dengan bukan cuma pakaian kurung yang besar, jilbab, itu pakaian kurung, plus khimar, bahkan terkadang semua pian khimarnya sampai lutut, subhanallah. Asing bagi orang. Padahal kita hanya berusaha menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sudah dianggap asing, aneh, bahkan lebih parah lagi, dianggap sesat. Bayangin. Pian ke pengajian ini, pian belajar ini, tapi bagi orang sesat. Dasar sesat buan pian itu. Ya Allah, ya. Uyuh menyiapkan diri ya, menyiapkan anak juga mungkin pian tadi ya, menyiapkan suami, menata semuanya, pengen pergi ke pengajian, belajar, mantap, tenang, pulang-pulang sesat kita aja. Iya. Itu loh para tetangga pian tuh loh. Pian gak mikir perasaan kami kah? Hah? Semua kita usahakan dengan susah payah. Tapi kemudian begitu pulang disambatnya sesat luar biasa. Tapi ya seperti itulah ya, yang namanya netizen plus 62 ya, pian ya bersabarlah. Mungkin mereka hanya belum tahu, atau seperti bahasan yang semalam ulun sampaikan, dan itu ulun kutip kurang lebih maknanya dari Ustadz Firanda. Mereka basicnya iri dengan pian, nggak bisa berpakaian seperti pian. Kenapa? Kemuan dari hatinya nggak ada. Sekalinya ada pun kemudian egonya masih mengalahkannya, gengsinya masih mengalahkannya. Sekalinya gengsi sudah kalah juga, duitnya nggak ada, banyak larangan. Kalah benar loh. Aduh, ya Allah. Berapa kemarin Bu paling murah Bu satu set Bu? 400 sekarang ya. Paling murah berapa? Bu, nang berjualan ada kah? Nang berjualan paling murah berapa seset?
300 dapatlah. Kasar tuh kainnya tuh 300. Kasihan bini panas. Tapi kalau misalnya itulah kemampuan suami Anda, syukuri. Nukar kipas nang halus tuh nah. Nang beces pas pengajian berkipas pian sorangan ya loh. Lanjut ya. Ya selingan lah biar pian tidak ngantuk ya. Topik-topik ilmu akidah. Ini kada tuntung sepoinnya aduh. Lanjut. Dengan pengertian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas, maka akidah adalah sebutan bagi sebuah disiplin ilmu yang sedang pelajarinya, yang dipelajari dan meliputi aspek-aspek berikut ini: tauhid, iman, Islam, perkara-perkara gaib, nubuwat, perkara-perkara kenabian. Harus kita pelajari itu. Ya. Akhirnya nanti kemudian pondasinya kuat. Akhirnya ketika ada syubhat dia tidak goyah. Ada orang aja binian ngaku jadi nabi. Kalau yang sudah belajar, dia pengen terkenal. Nah, karena keyakinan pian mantap, akidah pian mantap. Nabi Rasul mesti laki-laki, nggak ada perempuan. Walaupun misalnya ada perempuan yang imannya sempurna, kesempurnaan yang tidak membuat mereka sampai menjadi level nabi, seperti Maryam, seperti Asia. Kata Nabi Muhammad, kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa illa arba'ah, atau kama qala. Telah sempurna dari kalangan laki-laki banyak hingga kemudian mereka jadi nabi, jadi rasul karena sempurna. 124.000 nabi, 300 sekian belas di antaranya rasul. Banyak. Tapi perempuan gak ada yang sempurna kecuali 4. Maryam satu-satunya nama perempuan yang ada di Quran itu cuma Maryam. Ya, nggak ada yang lain. Maryam, saking mulianya perempuan ini. Karena Allah luar biasa menjaga sampai penyebutan perempuan pun nggak ada di Quran namanya kecuali perempuan ini. Kemudian Asia, istrinya Fir'aun, kemudian Aisyah di antaranya, dan kemudian anak Nabi Muhammad, Fatimah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya. Atau Khadijah. Ada 4 lah pokoknya. Tapi kesempurnaan mereka tidak membuat mereka jadi nabi, enggak, tapi sempurna. Nah, ini kan pondasi. Ini kan akidah, ini kan keyakinan. Begitu ada berita berseliweran, Anda langsung gampang menolaknya. Mesti bohong, mesti laki-laki nabi itu. Apalagi kemudian pian membahas atau pian sudah bahas dari sabda Nabi Muhammad bahwasanya aku penutup para nabi. Selesai, mau siapapun orang yang datang setelahnya mesti cuma ngaku-ngaku. Dari mana semuanya kita bisa hadapi? Ilmu akidah, mantap. Itu pentingnya akidah. Wallahu a'lam bishawab. Takdir, berita atau kisah-kisah sepertiga Al-Quran isinya itu. Prinsip-prinsip hukum yang qat'i, pasti, halal haram. Dan masalah-masalah akidah yang disepakati oleh generasi salafus salih. Tentunya banyak hal. Wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita berlepas diri darinya, siapa orang yang kita cintai separuh berlepas diri di separuh yang lain. Semuanya itu perkara akidah. Sudah kita bahas tentunya. Yang di poin intisari akidah. Serta hal-hal yang wajib dilakukan terhadap para sahabat dan ummul mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Ini perkara akidah semua. Makanya kan kalau pian buka lagi di sini nih, berapa belas poin di intisari akidah itu ada khusus tentang prinsip Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Khusus, dia bahasan khusus karena pakai keyakinan. Kita harus mencintai mereka, kita harus memuliakan mereka, hati kita harus selamat dari membenci, lisan kita harus selamat dari mencaci maki karena mereka sudah dijanjikan surga semua. Kita kemudian tidak masuk ke dalam perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat karena mereka sekalipun salah itu berdasarkan ijtihad, mereka dapat pahala plus sudah diampuni pula. Ngapain kita membahas kesalahan mereka? Di mana semua itu kita dapatkan? Di bahasan-bahasan akidah. Akhirnya kita menghormati, kita memuliakan, tahu bagaimana bersikap terhadap para sahabat. Ketika kemudian muncul terpaan angin, ada orang mencaci maki, ada orang membenci. Prinsip kita udah jelas. Kemudian kita tegakkan dalil itu.
Seperti Syiah misalnya yang mencaci maki dan mengkafirkan rata-rata sahabat radhiyallahu anhum. Kita mudah kemudian menampiknya. Oh, kita sudah belajar. Kenapa? Akidahnya mantap, pondasinya mantap, bangunannya kuat. Lanjut. Dan termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap orang-orang kafir, para ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, dan seluruh agama, golongan ataupun mazhab yang merusak, aliran yang sesat, serta sikap terhadap mereka dan pokok-pokok bahasan akidah lainnya. Ini dibahas di manhaj biasanya. Bagaimana cara beragama kita terhadap orang-orang yang berselisih? Bagaimana cara beragama kita terhadap orang-orang yang tidak sesuai dengan kita? Kafirkah dia? Atau dia muslim tapi kemudian ada penyimpangan? Dia muslim tapi berbuat syirik, dia muslim tapi dia berbuat bid'ah, dia muslim tapi ada kesesatan. Sikap kita, wah apa tuh? Sikap kita bagaimana? Ada ibu yang sangit belum dapat buku kah? Ayo kadalah, kalau Oke, lanjut. Bu Tata, silahkan mic-nya serahkan kepada yang ada di samping kanan pian. Ulun paling kanan Tata ya, berarti kiri pian. Ini gunanya supaya pian, yakni kadang ngantuk lah, timbul udah disuruh baca aja. Nah, itu gunanya tuh. Ada ibu-ibu yang baru datang pertama kali ngaji di sini, ibu-ibu ada? Oh, ada. Ibu-ibu apa remaja-remaja? Ya, karena tersinggung, udah belum kawin ibu-ibu aja. Ada remaja-remaja. Ada ya, oke. Mudah-mudahan nanti Anda akan disambut dengan hangat ya. Iya. Habis ini Anda diajakin makan ya. Di mie mercon lah, nggak usah jauh-jauh. Nang parak ya. Silakan, siapa ini yang baca? Nggak perlu tahu nama. Silakan, lanjut. Nama-nama ilmu akidah. Silakan. Nama-nama ilmu akidah. Nama-nama ilmu akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa nama dan sebutan yang menunjukkan pengertian yang sama, antara lain akidah, i'tikad, dan aqaid. Maka disebut akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akidah ahli hadis. Kitab-kitab yang menyebutkan nama ini adalah Syarah Usul I'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai, Usul Al-Lalikai. Lanjut, Akidah Salaf Ashabul Hadis. Akidah As-Salaf Ashabul Hadis karya Asy-Syubuni. Dan Al-I'tikad karya Al-Baihaqi. Lanjut. 2. Tauhid. Kata tauhid adalah bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhid, artinya menjadikan suatu menjadi satu. Jadi tauhid menurut bahasa adalah memutuskan bahwa sesuatu itu satu. Menurut istilah, tauhid berarti mengesahkan Allah dan menunggalkannya sebagai satu-satunya zat pemilik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ilmu akidah disebut tauhid karena tauhid adalah pembahasan utama sebagai bentuk generalisasi. Kitab-kitab akidah yang menyebut nama ini adalah kitab At-Tauhid min Sahih Al-Bukhari yang terdapat di dalam Al-Jami' As-Sahih karya Imam Bukhari, I'tiqadut Tauhid karya Abu Abdillah Muhammad Khafif, Tauhid wa Ma'rifat Asma Allah wa Sifatihi A'la, Ittifaq wa At-Tafarud karya Ibnu Mandah, dan At-Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Lanjut, 3 poin. 3. Tolong dikasih minum Mbak ini ya. Ulun puasa aja, wah Masya Allah. Sekalinya lain puasa Senin, ulun bayar aja, Silakan lanjut Mbak. 3. Sunnah. Kata as-sunnah di dalam bahasa Arab berarti cara dan jalan hidup. Sedangkan di dalam pemahaman syara
Istilah as-sunnah dipakai untuk menyebut beberapa pengertian menurut masing-masing penggunaannya. Ia dipakai untuk menyebut hadis, mubah, dan sebagainya. Alasan penyebut ilmu akidah dengan sunnah Alasan penyebutan ilmu akidah dan sunnah adalah karena para penganutnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya Salah tanda baca, Pian. lanjut. Kemudian sebutan itu menjadi syiar, simbol bagi ahlus sunnah, sehingga dikatakan bahwa sunnah adalah antonim atau lawan kata bid'ah. Juga dikatakan ahlus sunnah dan syiah. Demikianlah banyak ulama menulis kitab-kitab tentang ilmu akidah dengan judul kitab as-sunnah. Di antaranya kitab as-sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian as-sunnah karya Al-Atsram, as-sunnah karya Abu Daud, as-sunnah karya Abu Asim, kemudian as-sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, as-sunnah karya Al-Khalal, as-sunnah karya Al-Asal, syarah as-sunnah karya Ibnu Abi Zamnin. Barakallahu fikum, makasih. Ini poin yang nomor 3 nih yang sering kemudian dijadikan bagi orang itu hinaan, ejekan. Kan pian bisa menyampaikan atau biasa menyampaikan ke orang, ikut kajian sunnah, masjid sunnah, ustadz sunnah. Nah itu maksudnya tuh kayak gini. Akhirnya nanti ada yang nyinyirin gitu, ada ustadz makruh gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Oke. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, nama-nama ilmu akidah. Dengan nama-nama ini kemudian para ulama mengarang kitab akidahnya, tapi dengan nama-nama ini. Artinya nama-nama ini dipilih padahal bahasan isinya akidah. Contoh tadi as-sunnah. Isi kitabnya bahasan akidah yang kita bahas tadi, akidah Islam. Tapi nama kitabnya as-sunnah. Makanya kita ingin pelajari apa saja nama-nama ilmu akidah, karena ia adalah disiplin ilmu. Nama-nama ilmu akidah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Ini kenapa kita baca dan ini cukup panjang. Ada ulun lihat ada 6 poin. Di Al-Wajiz nggak ada. Ini sesuatu yang baru sebenarnya. Di Al-Wajiz tidak disebutkan. Oke. Dan kayaknya kita akan sudahi di sini dan mungkin nggak cukup satu pengajian untuk poin ini, untuk pengertian akidah Islam. Mungkin 2 pertemuan minimal. Ilmu akidah menurut ahlus sunnah wal jamaah memiliki beberapa nama dan sebutan yang menunjukkan pengertian yang sama. Disebutkan akidah, i'tiqad, aqaid, tauhid, sunnah, nanti ada asy-syariah, nanti ada iman, ada usul iman atau kitab al-iman, ada usuluddin, usuluddiniyah, semua sama. Bahasannya akidah, hanya penamaan yang berbeda. Antara lain satu akidah atau i'tiqad satu makna, atau aqaid jamak dari akidah, keyakinan-keyakinan. Maka disebut akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan akidah ahli hadis. Kitab-kitab yang menyebutkan nama ini adalah Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai. Yang lain Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis karya Imam As-Sabuni. Yang kemudian yang lain I'tiqad karya Al-Baihaqi. Jadi nama kitabnya Al-I'tiqad. Tapi bahasannya yang kita bahas tadi topik-topik ilmu akidah isinya. Tapi ini pakai bahasa yang lain. Karena ini nama dan sebutan yang lain untuk disiplin ilmu akidah. 2. Tauhid. Gak mesti kemudian ketika kajian tauhid murni kemudian pembahasan bagaimana cara mengesahkan Allah. Bisa saja kemudian kajian tauhid tak-taunya bahasannya rukun iman, bahasannya perkara gaib, bahasannya halal haram. Gak apa-apa. Karena ia nama dan penyebutan yang lain untuk akidah, tauhid. Makanya akidah dan tauhid bisa bermakna sama jika kemudian mereka dipisah. Tapi kalau sudah gandengan, aqidatan wa tauhidan, aqidah dan tauhid gandeng, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau terpisah sama. Sama seperti Islam dan iman. Kalau ia terpisah, ya satu makna. Iman ya Islam, Islam ya iman. Tapi kalau sudah gandeng,
maka mereka punya rukun masing-masing, tidak bisa disamakan. Iman lebih kepada amalan hati, Islam lebih kepada amalan zahir. Tauhid. Kata tauhid adalah bentuk masdar, kata dasar, dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, menjadikan satu. Artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Jadi tauhid menurut bahasa adalah memutuskan bahwa sesuatu itu satu. Makanya kita belajar cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad, yang Maha Esa. Menurut istilah tauhid berarti mengesahkan Allah dan menunggalkannya sebagai satu-satunya zat, pemilik rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. 3 macam tauhid. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, uluhiyah, mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, tauhid asma dan sifat. Ilmu aqidah disebut tauhid karena tauhid adalah pembahasan utamanya, lebih mengerucut pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang kemudian tujuan kita diciptakannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk generalisasi, kitab-kitab aqidah yang menyebut nama ini adalah kitab At-Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Jadi bahasan aqidah dalam satu kitab, tapi namanya adalah At-Tauhid, itu diantaranya karangan Imam Al-Bukhari. Disebutkan At-Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Kata-katanya menggunakan At-Tauhid, padahal bahasannya adalah akidah secara umum. Karena ia adalah nama dan sebutan yang lain untuk akidah. Kemudian Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Kemudian I'tiqad Tauhid karya Imam Abu Abdullah Muhammad Khafif, dan juga At-Tauhid wa Ma'rifat Asma wa Sifat ala I'tiqad wa Ta'arruf wa At-Tafarrud karya Imam Ibnu Mandah, dan juga At-Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk di kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi tauhid di antara nama dan sebutan untuk disiplin ilmu akidah. 3 kita sudahi dengan ini. Sunnah. Kata as-sunnah di dalam bahasa Arab berarti cara dan jalan hidup. Sedangkan di dalam pemahaman syariat, istilah as-sunnah dipakai untuk menyebut beberapa pengertian menurut masing-masing penggunaannya. Beda-beda dia. Ahli hadis menggunakan kata sunnah dengan maksud tertentu. Ahli fiqih mengatakan sunnah untuk maksud tertentu. Ada lagi kemudian sunnah, ia adalah lawannya bid'ah, kan gitu. Tergantung, yakni masing-masing penggunaan. Ia dipakai untuk menyebut hadis, mubah dan sebagainya. Jadi tergantung siapa yang mendefinisikan. Walaupun tadi ulun sebutkan bahwasanya kalau kita atau ulun misalnya mengatakan sunnah di pengajian-pengajian itu maksudnya hadis sebenarnya. Tapi kalau kemudian sunnah dalam makna yang sangat luas, maka inilah yang dimaksudkan dengan bahasan ini. Alasan penyebutan ilmu aqidah dengan sunnah adalah karena para penganutnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sunnah di sini umum, jalan hidup, cara beragama. Bukan sunnah yang kemudian yakni lawannya makruh. Bukan sunnah yang kemudian lawannya bid'ah, bukan. Sunnah jalan hidup Nabi Muhammad dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutan itu menjadi syiar, simbol bagi ahlus sunnah, sehingga dikatakan bahwa sunnah adalah antonim atau lawan kata bid'ah. Juga dikatakan ahlus sunnah dan juga syiah. Jadi lawan dari bid'ah dan juga syiah. Demikianlah banyak ulama menulis kitab-kitab tentang ilmu akidah dengan judul kitab As-Sunnah. Jadi nama kitabnya As-Sunnah, tapi bahasan kitabnya adalah akidah. Karena ia nama lain, ia adalah sebutan lain untuk ilmu akidah. Di antaranya kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab As-Sunnah karya Imam Al-Athram, kitab As-Sunnah karya Imam Abu Dawud, kitab As-Sunnah karya Al-Abu Asim, kitab As-Sunnah karya anak Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian kitab As-Sunnah karya Al-Khallal, kitab As-Sunnah karya Al-Assal, kitab Syarah As-Sunnah karya Ibnu Abi Zamnin. Atau juga ada Syarah As-Sunnah milik Imam
yakni Al-Barbahari. Semuanya menggunakan kata sunnah, tapi bahasannya adalah tentang akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sebutkan nanti bahasan berikutnya. Di antara nama dan sebutan akidah yang lain adalah syariah, iman, usuluddin, dan usuluddiyana. Itu semuanya satu makna. Ia nama lain dari akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk ibu-ibu yang kemudian belum mendapatkan kitabnya, didaftarkan saja di list tadi sama Mbak siapa tadi? Oh, sama Ummu Nasibah. Pekan lalu sama Ummu Dinda. Hari ini daftarkan diri Anda ke Ummu Nasibah ya. Karena ulun masih pesan lagi karena harusnya dapat 100. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara meyakinkan seseorang yang mengingkari orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka? Pertanyaan Ini yang nanya hadir pengajian kan ya? Ya. Anda hanya bisa menyampaikan. Tugas Anda hanya menyampaikan. Sampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang perkara ini. Ya, karena Nabi Muhammad yang mengatakannya. Di hadis yang bahkan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tugas Anda menyampaikan. Dengan tentunya mungkin kata-kata yang tepat, timing yang tepat, mudah difahami, sampaikan. Dan tugas Anda selesai. Apakah kemudian itu menjadi keyakinan mereka? Kita nggak tahu. Maka setelah menyampaikan, mudah mereka fahami, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan mereka petunjuk itu. Mudah memahami apa yang Anda sampaikan, termasuk diantaranya prinsip ini. Ini prinsip. Kalau sudah Nabi Muhammad yang mengatakan, Anda nggak percaya juga, lalu bagaimana? Siapa yang kemudian kita percayai? Nabi Muhammad yang menyebutkan perkara ini tentang di nerakanya kedua orang tua beliau, riwayat Imam Muslim. Ya, jadi tugas Anda hanya menyampaikan. Para ulama mutaqaddimin yang jadul-jadul semuanya sepakat. Terjadi perselisihan itu di mutaakhirin. Ya 200-300 terakhir inilah. Yang kemudian beragamanya masih pakai rasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita semuanya mau hal yang baik terjadi pada kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Kita mau. Tapi Nabi Muhammad yang mengatakan, maka kita yakini. Kan sudah kita bahas ini. Itulah akidah Islam. Ini bagian dari akidah Islam. Bahkan ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya Muhammad Rasulullah, itu mempercayai semua berita yang beliau bawa. Konsekuensi nomor 1. Ketika semua kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu konsekuensi nomor 1, keharusan, kewajiban nomor 1, mempercayai semua berita yang beliau bawa tanpa ragu, masuk akal atau tidak, tentang masa lalu atau masa depan. Sabda Nabi Muhammad, sahih hadisnya, kita yakini, kita imani, sami'na wa ta'na, termasuk perkara ini. Simple. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Pian, ibu-ibu? Seperti biasa pakai kertas aja. Kalau tidak ada kita sudahi. Cukup ya? Yang belum dapat kira-kira ada berapa, Bu? 20 masih ada, Bu? 20 orang ada nggak yang belum dapat? Atau 10 orang? Lebih ya, karena berarti harus pesan lebih banyak lagi ya. Oke, siap. Dan ingat ibu-ibu, ini pengingat saja ibu-ibu, kitab ini atau kemudian kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Saleh, Intisar Aqidah, atau kitab-kitab yang lain yang pian dapat dibagikan dan pian dapatkan, itu adalah amal dari sebagian pian juga sebenarnya. Bahkan ada angka yang cukup besar dari pian
Ini orangnya mungkin juga duduk bersama pian, dia di antara yang mendanai. Artinya itu amanah. Kalau memang betul-betul pian tidak bisa hadir, tapi bisanya di rumah, tetap ngaji. Ya, semua ada hitungannya, semua ada catatannya. Jangan sampai kemudian hanya dapat kitab, kemudian pian nggak belajar. Hanya dapat kitab, kemudian pian nggak hadir. Oke, nggak hadir karena berhalangan, di rumah pun pian nggak belajar. Nah, jangan. Keinginan dari semua kaum muslimin yang berdonasi ini dibaca, diamalkan, pengajian diikuti. Wallahu a'lam. Pengingat, karena semua kita akan mempertanggungjawabkannya. Kalau kemudian ini memberatkan, akhirnya ada sebagian ibu-ibu, ngalinya lah, undak harus saja gini. Ah, itu bisa jadi ya. Karena jadi dapat bukunya. Atau ada yang memberikan, undak harus jadi. Jangan. Ketika Anda tidak bisa hadir, kan bisa ikut live streaming, tapi belajar. Live streaming nggak bisa pun, tetap belajar. Itulah gunanya kenapa kitab ini atau buku ini dibagikan. Wallahu a'lam. Ulun belum dapat ustadz. Wah, pian live ya. Pian kesini, Bu, Mbak. Atau pian nih komen padahal pian hadir di masjid. Insya Allah pekan depannya kita akan bagikan lagi. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.